Sejarah Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran. Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran letaknya berada di ibu kota Kabupaten Asahan, yakni Kota Kisaran. Kisaran adalah salah satu kota yang dilewati jalan lintas Sumatera dari kota Medan menuju Jakarta. Kota Kisaran juga dikelilingi oleh perkebunan sawit, perkebunan karet, dan persawahan yang membentang sangat luas. Wilayah pelayanan Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran meliputi 3 kabupaten. Pertama, Kabupaten Asahan terdiri dari 16 gereja, yaitu 1 gereja paroki dan 15 gereja stasi. Gereja-gereja stasi tersebut ialah 1 Hesa, 2 Seilama, 3 Sionggang, 4 Silau Maraja, 5 Bangun Silau, 6 Rawang 7, 7 Serdang 2, 8 Rawang 2, 9 Silau Laut, 10 Bangun Sari, 11 Rawang 2, 12 Desa Gajah, 13 Sesi Kasim, 14 Kampung Baru, dan 15 Kampung Saragi. Kedua, Kabupaten Batubara terdiri dari 5 gereja stasi, yaitu 1 Sementaram, 2 Pematang Pau, 3 Perdemuan, 4 Sebejangkar, dan 5 Gunung Santi. Ketiga, Kabupaten Simalungun terdiri dari 3 gereja stasi, yaitu 1 Tinjauan, 2 Panggualan, 3 Sudimakmur. Jadi, Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran ini meliputi 1 gereja paroki dan 23 gereja stasi. Pada tahun 1997, para pastor Kapusin dari Paroki Tanjung Balai membuka misi di Kisaran, yakni di Kompleks Hapam Uni Royal USP, perkebunan karet milik Belanda. Umatnya adalah karyawan-karyawati Katolik dan beberapa umat yang tinggal di sekitarnya. Pada tahun 1967, Pastor Hesekiel dan Pastor Penok membeli tanah di Jalan Hangka dan membangun gereja di sana. Segera sesudah kelengkapan administrasi dipindahkan dari Paroki Tanjung Balai ke Kisaran, maka pada bulan Oktober tahun 1968, Monsinyur Van den Hoek OFM Kapusin meresmikannya dengan nama Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran. 8 tahun sesudah menjadi paroki, pada hari Minggu tanggal 27 Juni 1976, diadakanlah pesta temu pisah antara Uskup Van den Hoek Kapusin dengan uskup yang baru, yakni Uskup AGP Datubara sebagai uskup yang baru di Keuskupan Agung Medan. Untuk meningkatkan ekonomi umat yang mayoritas adalah petani dan pedagang, maka pada bulan Juli tahun 1976, Pastor Rompa mendirikan kredit union dengan nama CU Sehat. Tetapi kredit union ini hanya bertahan beberapa tahun dan sesudah itu gulung tikar. Sesuai dengan nafas dan jiwa Konsili Vatikan kedua, bahwa partisipasi umat harus dijunjung tinggi dan dilibatkan dalam pelayanan, maka pada rapat paripurna 10 sampai dengan 11 Januari 1987, untuk pertama kalinya di Paroki Kisaran dibentuklah Dewan Paroki periode tahun 1987 sampai dengan 1990, di mana Pastor Timotius Sinaga Kapusin sebagai Ketua Umum dan Bapak Jaludin V. Samosir sebagai Ketua. Pada bulan Oktober tahun 1987, pelayanan dari Tarekat Kapusin berganti atau beralih kepada Tarekat Xaverian, di mana Pastor Jeremia Xaverian sebagai parokus dan Pastor Paralta sebagai rekan. Untuk mengenang perjalanan iman sesudah 25 tahun iman Katolik bertumbuh di Kisaran, maka pada hari Minggu tanggal 10 Oktober tahun 1993 diadakanlah Pesta Perak Paroki. Pesta ini dihadiri oleh Uskup Pius Datubara Kapusin, dan pesta ini bertempat di SD Katolik Pantai Budaya. Adapun periode Dewan Paroki semasa Xaverian pertama tahun 1990 sampai dengan 1993 dengan Ketua Kleopas Manalu. Kedua, tahun 1993 sampai dengan 1996 dengan Ketua Desmond Simbolon. Pada hari Minggu, tanggal 4 Juli 1999, terjadi pergantian pelayanan dari Xaverian kepada Ordo Karmel,
di mana Pastor Ignatius Joko sebagai pastor paroki. Demikianlah setelah para pastor dari Ordo Karmel melayani di Paroki Kisaran, periode demi periode Dewan Paroki berjalan dengan baik. Mereka yang pernah menjadi ketua Dewan Paroki dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2021 nanti adalah Bapak Sabar Manik 2 periode, Bapak Jaidin Sirait, Bapak Damianus Siboro, dan Bapak Hotman Saragi. Pada tanggal 15 November tahun 1995, Pastor Faralta Saperian mendirikan CU dengan nama CU Paroki Sakramen Maha Kudus. Tetapi pada tahun 2005, nama CU ini berganti menjadi CU Harapan Jaya karena anggota sudah terbuka untuk masyarakat umum. Melihat jumlah yang menjadi pastor dan suster, Paroki Kisaran masih tergolong sedikit sebagai rahim calon imam dan suster. Adapun data sebagai berikut: pastor ada 4 orang, diakon 1 orang, dan frater 2 orang, sedangkan suster tidak lebih dari 10 orang. Di Paroki Kisaran juga ada terdapat sekolah-sekolah, yaitu 1. TK Santa Lucia bertempat di Kisaran milik KSFL. 2 unit PAUD di Silelaut dan di Serdang 2 milik Yayasan Pendidikan Paroki Kisaran. 3. SD, SMP, dan SMA Panti Budaya milik Keuskupan Agung Medan di bawah Yayasan Santo Yosef Pematang Siantar. Kini Paroki Kisaran sudah berusia 52 tahun. Jumlah umat paroki per 31 Oktober 2020 terdapat 953 KK dan 3.749 jiwa. Di Kisaran sendiri ada 331 KK dan 1.219 jiwa. Paroki Kisaran sungguh hebat kan? Walau kecil tetapi menjadi garam dan terang. Semoga Paroki Sakramen Maha Kudus Kisaran berguna bagi gereja dan tanah air. Horas Shalom. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Amin.